Apa? Ya, ntar. Ya. Oke, maaf Mas. Ya. Baik rekan-rekan semua, ya. Sebenarnya kita masih menunggu, tapi karena materinya cukup banyak dan supaya nggak terlalu lama menunggu, kita mulai dulu karena nanti akan saya atur flow-nya supaya semua juga akan sampai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Ya, pertama-tama terima kasih atas kehadiran semua rekan-rekan baik dari media maupun dari YouTuber. Siang hari ini hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026 alias H+7. Sudah seminggu dari pengumuman yang katanya P21 dari Polda Metro Jaya, ya, kita melakukan press conference. Ya gitu. Press conference-nya tidak soal P21 secara khusus, tetapi kita nanti akan melakukan banyak hal, ya, akan mengumumkan hal-hal yang terupdate dan karena banyak materi, sebelum sampai ke materi inti soal sekali tepuk dua lalat tertangkap, itu intinya ya. Jadi peribahasa yang saya pakai adalah sekali tepuk dua lalat tertangkap. Jadi semalam itu ada dua lalat yang sudah bisa kita tangkap dan kita LP kan, ya. Maka nanti kita akan sampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, sebelum nanti Mas Gafur Sangaji juga akan menyampaikan sudah masuk inti. Kemarin ada pemeriksaan yang sangat bagus ya, yang sangat komprehensif untuk salah seorang pelapor dari buku Gibran and Kim yang ditulis oleh Dr. Eng Resmond Hasiulan Sianipar M. Eng, ya, di mana buku itu menggunakan ISBN International Standard Book Number palsu, yang mana ISBN palsu itu dibuktikan dengan dua ISBN yang berbeda. Antara buku pertama yang belakangnya 2 digit angkanya adalah 40 dan yang terakhir 2 digit angkanya adalah 33. Untuk detailnya supaya tidak berlama-lama, teman-teman kan juga nggak suka lama-lama. Saya akan minta Mas Gafur, Pak Suban dulu ya, Pak Suban Palal dulu untuk menyampaikan. Kemudian setelah itu sembari juga menunggu intinya, saya juga akan minta penjelasan dari sahabat kita Mas Michael Sinaga yang sudah mendapatkan berkas dari partai besar, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya, atau PDI Perjuangan, apa yang sudah diperoleh. Nah, setelah itu kita bicarakan menu utama yang saya pegang hari ini ya. Nah, ini menu utamanya ini ya. Ini lalat yang sudah ditangkap, makanya bukan ditangkap tapi sudah kita masukkan ke LP. Baik, Pak Suban, maaf, kita mulai dulu. Silakan Pak Suban. Ya. Baik, terima kasih. Boleh dipegang? Pegang aja. Sahabatku semua, rekan semua. Saya melaporkan adanya dugaan tindak pidana berupa apa? Pemalsuan ISBN. Nah, pemalsuan ini kemarin ditindaklanjuti pemeriksaan BAP. Penyidik bilang sampai saat ini belum bisa memastikan siapa pelakunya karena akan dipanggil semua yang terlibat dalam buku Gibran and Kim ini. Bisa jadi penulisnya, bisa jadi editornya, bisa jadi pihak lain yang mensuplai ISBN palsu itu. Nah, langkah berikutnya penyidik minta bukti. Saya udah berikan bukti 5 buah bukti dan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai pemalsuan ISBN ini. Pasal yang dikenakan oleh penyidik pasal 391. Ancaman hukumannya kalau nggak salah 7 tahun itu ya. Jadi saya juga udah minta kepada penyidik untuk segera dilakukan secara maraton pemeriksaan saksi-saksi karena buktinya cukup kuat. Makanya kemarin saya cuma diperiksa 1 jam. Karena apa? Penyidik cukup membandingkan bahwa buku cetakan pertama itu pakai ISBN orang lain, buku cetakan kedua pakai yang resmi, yang punya Resmond. Artinya yang buku cetakan pertama tidak ada kesengajaan untuk menempatkan ISBN orang lain. Ada unsur sengaja di situ.
Kenapa sengaja? Karena memang itu ISBN itu adalah identitas pengarang. Jadi ibarat kita punya KTP tapi dipakai orang lain. Nah, itu pidana itu. Begitu. Lalu berikutnya saya juga mencoba mengambil alih ijazah Jokowi. Saya mengambil alih dengan cara membuat laporan pidana kearsipan. Karena apa? Saya melaporkan pidana kearsipan karena ijazah Jokowi dipakai untuk persyaratan menjadi presiden di tahun 2014 dan tahun 2019. Waktunya sudah harus diarsipkan oleh negara, oleh Andri. Tetapi Andri membuat klarifikasi ke saya bahwa ijazah itu belum diakuisisi oleh Andri karena KPU belum menyerahkan. Maka saya buka LP di Bireskrimsus tapi ditolak atau belum ada tanggapan sampai saat ini. Itu begitu Pak Roy. Siap. Oke. Selanjutnya boleh dilanjut ya. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, ya maaf, rekan-rekan sekalian, banyak materi hari ini. Jadi, nah itu, alhamdulillah Bang Refli Harun sudah datang. Ya, sembari nanti sebelum masuk inti, kita dengarkan dulu apa yang sudah didapat oleh Michael Sinaga. Silakan. Oke. Ya. Saya singkat saja Pak. Ya. Ini berangkat sebenarnya dari kecurigaan saya sebagai seorang mantan caleg dari partai yang tidak usah disebutkan namanya, bahwa saya waktu nyalek itu hanya memberikan 1 lembar ijazah ke partai, dan entah itu difotokopi entah diapakan oleh mereka, itu terserah dari mekanisme yang ada di dalam partai dan KPU. Tetapi waktu saya mendapatkan salinan ijazah yang ada di berkas PDI Perjuangan, saya dan Pak Roy menemukan perbedaan dengan salinan yang ada di KPU. Ya, ini yang dari PDI Perjuangan. Nah, silakan dilihat yang ada di PDI Perjuangan dan yang di KPU. Nah, nanti Pak Roy nunjukkan yang di KPU. Perbedaannya ada di dalam cap legalisir ini. Posisinya yang di sini nempel, yang di KPU agak ke bawah sedikit. Nah, kalau dianalisa telematika seperti Pak Roy mungkin bisa kelihatan. Jadi, dengan kecurigaan itu, kenapa sih harus ada 2 macam ijazah Jokowi yang digunakan di tahun 2014? Ya, yang kedua, PDI Perjuangan secara resmi menjawab kepada saya bahwa yang 2019 tidak dalam penguasaan mereka. Tetapi harus dong dalam penguasaan seseorang. Lalu saya berikan keberatan dan saya mencurigai bahwa itu ada di tim kampanye nasional TKN Jokowi Maruf Amin 2019. Maka saya berencana hari ini atau besok menyurati 1 Bapak Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye Jokowi Maruf Amin 2019 dan seluruh partai pengusung. Di sini sudah ada suratnya semua. Salah satunya adalah Nasdem, PKB, P3, Hanura, PKPI, apalagi Golkar. Nah, malah ketinggalan yang paling besar Golkar ya. Nah, Demokrat tidak, seingat saya tidak. Nah, jadi 7 partai pengusung Joko Widodo Maruf Amin bersama ketuanya Pak Erick Thohir, dan mungkin saya juga surati Pak Maruf Amin sebagai calon wakil presiden, karena beliau juga pasti mengetahui siapa yang memegang berkas tersebut. Ini ada apa nih? Jadi siapa yang memegang berkas tersebut, Pak Maruf Amin menyerahkan ke seseorang di dalam tim kampanye nasional, Pak Joko Widodo juga menyerahkan ke orang yang sama. Jadi pasti mereka semua tahu siapakah yang memegang berkas tersebut kemungkinan, dan apakah hal ini akan terjadi. Dan yang terakhir, saya juga telah meminta yang 2012 kepada PDI Perjuangan DKI Jakarta. Nah, ini resmi tanda terimanya. Semoga dalam 10 hari kerja ini akan dijawab. Yang DPP PDI Perjuangan sudah menjawab kemarin, dan ini yang untuk gubernur 2012. Ya, semoga masyarakat segera tercerahkan dengan dibukanya dokumen-dokumen ini dari para partai pengusung dan tim kampanye. Sekian. Ya. Baik, terima kasih Mas Michael Sinaga dan juga Pak Subhan Palal. Kita segera masuk ke main course atau menu utama.
dengan hormat kami undang Mas Refli Harun untuk ke depan. Ya. Dan sekaligus akan mengantarkan ya press conference ini ya, dan menjelaskan inti dari apa yang kita bicarakan, tindak lanjut dari yang kita podcastkan semalam dan sudah di publish tadi pagi jam 7. Ya, dan itu akan kita tunjukkan nanti LP-nya. Silakan Mas Refli. Ngomong apa sih? Udah ini ngomong soal LP. Oh ini. Iya. Ini tadi yang Michael kali ya? Iya, belum ada. Oke. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua. Di sini ada Mas Roy Suryo, Mas Roy. Ada Abdul Ghafur Sangaji, kemudian ada Subhan Talal, ada Michael Sinaga. Nah, ini Mas Roy akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan kemarin, yaitu melaporkan 2 orang, ya, bukan 2 orang termul, 2 orang. 2 orang ya, 2 orang. Satu namanya Lecumanan. Jadi Lecumanan itu adalah salah satu pelapor Roy Suryo, Dr. Tifa dan lainnya, dan dia melaporkan pasal 160 KUHP, itu tentang pasal penghasutan, dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 tentang ujaran kebencian. Dan Mas Roy kemudian sama Dr. Tifa dan lain sebagainya itu dikenakan pasal 28 ayat 2. Sementara di klaster 1 ada Rizal Fadila, kemudian ada Kurnia Triroyani, dan ada Rustam Effendi dikenakan pasal 160. Dua-duanya ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Nah, ternyata Mas Roy nanti akan jelaskan bahwa pelaporan tersebut tidak berdasar sesungguhnya, karena mereka mengatakan bahwa Pradi Bersatu sebagai sebuah entitas yang bukan manusia merasa disakiti, merasa dirugikan, kan nggak masuk akal. Tetapi toh diterima oleh penyidik dan kemudian menjadi sebagian dari penetapan tersangka tersebut selain laporan Pak Jokowi sendiri. Nah, yang kedua adalah sahabat baik Mas Roy, ya masih sahabat baik walaupun sering mengkritik, Rismon Hasiholan Zanipar. Itu juga dilaporkan, tapi dalam kasus yang berbeda, yang nanti Mas Roy yang akan menjelaskan. Untuk selanjutnya barangkali Mas Roy akan menjelaskan. Ghafur dulu ya. Untuk selanjutnya Mas Ghafur akan menjelaskan apa dasar-dasar hukum pengaduan tersebut, baik terhadap Lecumanan dari Pradi Bersatu maupun terhadap Rismon Sianipar. Silakan Mas Ghafur. Ya, terima kasih Bang Refli. Silakan. Ini kami sepakat menyebutnya pengacara pucuk. Pengacara yang lagi dipucuk daun bagaikan ulat yang lagi naik daun. Oke. Silakan. Terima kasih Mas Roy, Bang Refli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perlu saya sampaikan informasi kepada publik bahwa semalam sampai jam 2 dini hari ya Mas Roy ya. Ya. Itu baru selesai Mas Roy sebagai prinsipal dari kami selesai membuka LP terhadap 2 orang. Satu diehard pendukungnya Pak Jokowi, satu lagi adalah orang yang berpindah dari perjuangan ini kemudian memilih untuk bergabung dengan kelompok mereka, yaitu Rismon. Jadi ada 2 orang yang dilaporkan Mas Roy. Itu laporannya dibuka sekitar mungkin jam 7 malam atau jam 8 malam sekira itu sampai mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 pagi ya, di dini hari ya. Nah, yang dilaporkan itu pertama Lecumanan. Lecumanan dilaporkan dengan pasal 394. Pasal 394 itu adalah memasukkan suatu keterangan yang diduga keterangan palsu di dalam suatu akta otentik dengan ancaman pidana 7 tahun, dan akibat dari memasukkan suatu keterangan yang diduga palsu dalam suatu akta otentik yang kemudian merugikan kepentingan hukum seseorang. Apa peristiwa hukumnya? Peristiwa hukumnya adalah Lecumanan pada tanggal 26 April tahun 2025 membuka LP di Polres Jakarta Selatan dengan 2 pasal. Pasal pertama adalah pasal 160 KUHP yaitu penghasutan, dan pasal kedua adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian berdasarkan SAR. Ya, yaitu ada sara, suku dan lain sebagainya. Dan atas dasar LP Lecumanan itu ada penetapan tersangka di klaster 1 dan klaster 2. Klaster 1 itu ditetapkan dengan pasal 160 yaitu adanya penghasutan, dan kemudian di klaster 2 yaitu adalah Mas Roy itu ditetapkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Apa yang diduga palsu dari keterangan atau dari laporannya Lecumanan? Yang diduga palsu adalah adanya konstruksi peristiwa hukum bahwa Lecumanan melaporkan kepada Polres Jakarta Selatan
sehingga para tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka, yaitu penghasutan, ujaran kebencian dengan korban adalah pradi bersatu. Ya, jadi di berbagai kesempatan kami berdebat dari televisi ke televisi, juga Sekjen Pradi Bersatu maupun juga Ketua Pradi Bersatu telah menegaskan bahwa korban dalam perkara penelitian ijazah Pak Joko Widodo itu adalah Pradi Bersatu. Kami setelah melakukan pengkajian yang cukup dalam, kami menemukan bahwa ini memang ada unsur kesengajaan untuk memaksakan LP-LP itu, karena Lecumanan melaporkan pada tanggal 26 April, baru kemudian diikuti oleh Pak Jokowi pada tanggal 30 April. Jadi sebetulnya yang membuka LP itu bukan Pak Jokowi duluan, tetapi yang membuka itu adalah relawan-relawan Pak Jokowi, termasuk pendukung-pendukung Pak Jokowi. Kami menduganya adalah sengaja dipaksakan oleh Lecumanan dan teman-teman yang lain supaya pasal-pasal itu masuk, sehingga mungkin perkara ini bisa naik kepada perkara pidana. Seharusnya kalau mereka mau mengatakan bahwa Pradi Bersatu adalah korban dari hasil penelitian ijazah Pak Joko Widodo, pertanyaan kita kepada mereka, dan ini akan dikaji dan ini adalah materialnya secara hukum, apakah Pradi Bersatu itu adalah korban dari penghasutan dan ujaran kebencian? Karena di dalam konstruksi hukum pidana, penghasutan maupun juga ujaran kebencian itu direspon oleh seorang makhluk hidup, bukan hewan tapi manusia. Ya, jadi ketika seseorang itu dikatakan menghasut, maka ada 3 unsur di situ. Pertama, ada orang yang menghasut, kedua ada perbuatan yang menghasut, dan yang ketiga ada orang yang menjadi korban, kemudian korban penghasutan dan melakukan suatu tindak pidana. Loh, ini ada badan hukum yang kalau istilah kita bicara ilmu biologi lah, ini kan benda mati gitu loh. Kok bisa menjadi korban dari suatu kajian ilmiah tentang ijazah Pak Joko Widodo? Dan setelah kami berdialog, berdiskusi, menguraikan peristiwa hukumnya dengan penyidik Polda Metro Jaya, makanya kemudian alhamdulillah adalah diterima LP-nya. Nanti ditunjukkan oleh Mas Roy ya. Jadi itu yang kami ingin kirim pesan, bahwa seseorang ketika ingin melaporkan orang lain, apalagi dalam peristiwa yang besar seperti ini, menyita perhatian publik, membuat gaduh satu negara, itu tentu prinsip kehati-hatian dan kajian hukum harus dilakukan secara cermat. Jangan karena emosional, jangan karena ingin buru-buru mempolisikan seseorang, akhirnya yang terjadi adalah ya sudah, kita paksakan sesuatu, kemudian sesuatu itu secara kajian hukum itu ternyata tidak masuk ke dalam konstruksi hukum pidana yang sebenarnya, bahwa kok ada badan ataupun lembaga yang itu bukan makhluk hidup, itu hanyalah satu entitas hukum di dalam hukum perdata yang kita sebut dengan badan hukum atau rahe person, kemudian bisa menjadi korban. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kemudian nanti ke depan akan menjadi bahan penyelidikan dan penyidikan. Itu yang laporan pertama terhadap Lecumanan. Jadi hanya satu pasal, dan ancaman pidananya terhadap pasal 394, ancaman pidananya adalah 7 tahun penjara. Peristiwa yang kedua dilaporkan kepada mantan sahabat ya Mas Roy ya, mantan pejuang juga di dalam perjuangan ini, yaitu Rismon Haswalan Sianipar, dilaporkan dengan 2 pasal pidana, yaitu 343 KUHP, kemudian pasal 434 KUHP yaitu fitnah, dan yang kemudian adalah 438 yaitu persangkaan palsu. Ya, apa peristiwanya? Peristiwanya adalah pada tanggal 5 Juni, dan ini dilakukan secara berlanjut, atau di dalam ilmu hukum disebut sebagai forgesit handling. Jadi ada perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Rismon dari tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 Juni 2026, yaitu secara terangan di podcast milik pribadinya Baligi Academy, itu melakukan fitnah yang sangat luar biasa, sehingga juga menimbulkan persangkaan-persangkaan palsu, yaitu terkait dengan polemik yang sebenarnya telah mendapatkan suatu keputusan hukum yang ingkrah, yaitu polemik soal pencatatan aset di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada saat Mas Roy menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan dari peristiwa hukum tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 itu, Rismon seperti membuat serial-serial. Ya, ada panci lah, ada kasur 175 juta lah, kemudian dia juga mempersoalkan pemancar antena lah, segala macam. Dan terhadap apa yang disampaikan Rismon itu, pada sesungguhnya pada yang kenyataannya peristiwa tersebut telah selesai. Jadi Rismon kami duga
telah melakukan fitnah-fitnah yang luar biasa terhadap Mas Roy, dan itu fitnah-fitnah justru di luar persoalan sesungguhnya, yaitu ijazah yang hari ini belum mendapatkan kepastian hukum juga terkait dengan posisi berkas perkara gitu. Kalau Rismon ingin fokus untuk membela Pak Jokowi, ya sudah, kami menghargai ada penulisan buku itu, tetapi jangan kemudian membuat satu konten, membuat satu narasi di luar persoalan yang sesungguhnya yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi Rismon telah melakukan fitnah secara berlanjut dari tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7 bulan Juni 2026. Dan yang kedua, Rismon juga dilaporkan dengan pasal persangkaan palsu. Pasal 438, apa itu persangkaan palsu? Bahwa akibat perbuatan dia mengkaji, mempublikasikan terkait dengan polemik pencatatan aset di Kementerian Kemenpora, itu kemudian diikuti oleh persangkaan-persangkaan palsu berikutnya yang juga diglorifikasi oleh para YouTuber yang berafiliasi dengan Pak Joko Widodo. Dan bahkan kemarin kita lihat itu ada yang mendatangi rumah Mas Roy di Jogja untuk memverifikasi dan melakukan persangkaan palsu bahwa oh ternyata jangan-jangan parabola yang dimaksud oleh Rismon itu adalah ini kali. Nah, jadi hari ini Mas Roy telah resmi mendapatkan 2 LP, yaitu terhadap Licumanan dan kemudian terhadap Rismon Hasyiwalan Sianipar, dan kami mohon bahwa semua proses hukum ini dilakukan secara adil, kemudian dengan prinsip due process of law, dan kami mengapresiasi Polda Metro Jaya bahwa ternyata Polda Metro Jaya tidak melakukan diskriminasi hukum ya terhadap kubu sebelah maupun juga terhadap kubu kami. Polda berdiri untuk kasus ini di tengah-tengah ya, untuk yang menanggapi beberapa